Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala puji-pujian yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur dan meningkatkan kualitas syukur kita dengan terus berupaya untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berusaha untuk meneladani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim yang senantiasa kita haturkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di antara karunia yang sangat besar, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah Allah jadikan di antara bulan-bulan di dalam satu tahun, di sana ada mausimul khairat, musim-musim kebaikan. Setelah kita diberi karunia oleh Allah, diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan, kemudian saat berakhir bulan Ramadan, kita memasuki musim yang baru, yaitu mawasimul hajj atau musim haji, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu adanya atau dilaksanakannya adalah pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan-bulan yang dimaksud di situ sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan Ashhurul Hajj Syawal wa Dzulqa'dah wa asyru awal min Dzulhijjah. Bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mengapa Syawal dan Dzulqa'dah termasuk bulan-bulan haji? Padahal kita tahu bersama orang wukuf di Arafah pada saat bulan apa? Bulan apa wukuf di Arafah jamaah? Bulan Dzulhijjah. Orang melontar jumrah Aqabah di bulan Dzulhijjah.
Tetapi seseorang yang hendak melakukan ibadah haji, terutama haji tamattu, dia bisa memulai ihram untuk umrahnya di bulan Syawal dengan niat dia akan mengerjakan haji tamattu, maka selesai dia berumrah di bulan Syawal, kemudian dia bertahalul, lantas ketika tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah, dia berihram kembali untuk melakukan ibadah haji, maka hajinya ini disebut dengan haji tamattu. Kalau orang berumrah di bulan Ramadan, kemudian dia tahallul, lantas dia berihram lagi nanti di tanggal 8 Zulhijjah, tidak bisa dianggap sebagai haji tamattu, tidak dihukumi sebagai haji tamattu. Haji tamattu hanya ketika dimulainya paling cepat umrohnya adalah di bulan Syawal, dengan syarat setelah umroh dia tidak pulang ke tempat tinggal dia. Kalau dia orang Indonesia, dia setelah umroh misalnya dia ke Madinah, tidak mengapa. Tapi penduduk Madinah, dia misalnya di bulan Syawal umroh, kemudian setelah itu kembali ke Madinah, maka kalau dia ingin berhaji tamattu, dia harus umroh lagi nanti selain umroh yang dia lakukan di bulan Syawal tadi. Dan ibadah haji ini, jamaah yang berbahagia, adalah ibadah yang sangat agung, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Khalilullah Ibrahim alaihi salam dan juga kepada nabi terakhir, pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyeru, memanggil manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amiq. Dan serulah, panggillah manusia agar mereka menunaikan ibadah haji. Dan ini dilakukan oleh yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilakukan juga oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Khalilullah ini telah menyeru manusia agar mereka melakukan ibadah haji. Allah katakan mereka akan berdatangan rijalan, berjalan kaki. Ada yang datang dalam jalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan ada yang datang dalam kondisi berkendara. Dhamir itu aslinya adalah onta yang sudah lama melakukan perjalanan jauh sehingga dia jadi kurus. Tapi para ulama biasa menjelaskan makna dari dhamir ini mewakili orang yang berkendara. Mereka akan datang dari berbagai penjuru negeri, dari tempat-tempat yang jauh, dan itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dilakukan dan terjadi. Di musim haji kita lihat kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia datang. Dari barat, dari timur, semuanya datang. Dengan berbagai warna kulit, bentuk tubuh, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Semuanya datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada orang yang mereka ketika diajak melakukan ibadah haji atau diingatkan, ditanya kenapa belum berhaji Pak, padahal dia mampu secara finansial, tubuhnya juga sehat, kuat. Kita sering dapati sebagian orang ketika ditanya kenapa belum haji, jawabnya apa? Belum ada panggilan.
Ya, belum dapat panggilan. Padahal panggilannya tadi sudah dilakukan atau belum? Sudah, bahkan sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah yang memerintahkan dan Khalilullah Ibrahim sudah menyeru manusia. Dan orang-orang yang beriman seharusnya mereka merasa dialah yang terpanggil. Ya. Sebagian orang beranggapan dia harus mendapatkan panggilan khusus. Sampai terkadang dia merasa hatinya sudah mantap baru bisa berangkat haji. Atau mungkin harus bermimpi dengan mimpi tertentu baru dia berangkat haji. Ini kurang tepat. Karena sejatinya panggilan untuk menunaikan ibadah haji itu sudah ada sejak dulu. Dan panggilan itu setiap mukmin, setiap muslim harusnya merasa terpanggil. Harusnya dia merasa dia terpanggil. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Al-Hajj wal Mu'tamir, orang yang berhaji, orang yang melakukan umrah, wafdullah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuh. Allah memanggil mereka dan mereka memenuhi panggilan tersebut. Maka orang yang melakukan ibadah haji dan umrah ini disebut sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengundang mereka. Allah yang memanggil mereka dan mereka memenuhi panggilan tersebut karena keimanan di dalam hati mereka. Sebagian orang, ya, kebanyakan tadi alasannya belum dapat panggilan, padahal panggilannya sudah jelas. Tapi terkadang faktor lain karena bakhil, karena dia takut hartanya berkurang. Kalau dia harus berhaji keluarkan harta yang banyak, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya. Maka Allah katakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan manusia untuk melakukan ibadah haji. Dan bagi orang yang kafir, yang kufur, tidak mau melakukan ibadah haji, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya dan Maha terpuji. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani dzunuba wal faqra kama yanfil kiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fiddah. Ikutilah antara ibadah haji dengan umrah. Kalau sudah berhaji punya kesempatan umrah, silakan umrah. Ya. Haji umrah punya kesempatan lagi, haji lagi, umrah lagi, sering-sering melakukan ibadah tersebut. Kenapa? Nabi mengatakan karena kedua ibadah tadi, yaitu ibadah haji dan ibadah umrah, dia akan mengikis habis kefakiran, dosa-dosa dan kefakiran dari diri seorang hamba. Nabi menjanjikan orang-orang yang melakukan ibadah yang agung ini akan dibersihkan dari dosa-dosa dan juga akan dibersihkan dari kemiskinan. Ya. Artinya tidak ada orang gara-gara haji, gara-gara umroh dia jadi miskin. Ya. Justru sebaliknya Nabi menjanjikan itu adalah sarana untuk menghilangkan, membersihkan diri kita dari dosa-dosa dan juga membersihkan diri kita dari kemiskinan. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-18 dari surat Al-Hajj, Allah jelaskan di antara tujuan atau tujuan dari perintah untuk melakukan ibadah haji, yaitu liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka manusia tadi
menyaksikan manfaat-manfaat yang banyak yang Allah berikan kepada mereka. Syekh Abdul Razak mengatakan makna dari liyashhadu ini bukan sekedar menyaksikan, tapi makna yang sesungguhnya adalah liyahsulu alaiha, agar mereka memperoleh manfaat-manfaat tersebut. Dan orang yang melakukan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan manfaat-manfaat yang begitu besar, manfaat-manfaat yang begitu banyak. Baik itu manfaat duniawiyah ataupun manfaat diniyah. Manfaat yang sifatnya duniawi ataupun manfaat yang sifatnya ukhrawi. Manfaat yang kembalinya kepada manfaat agama. Di antaranya tadi Nabi sudah katakan, haji dan umrah ini akan mengikis dosa-dosa kita atau mengikis dosa-dosa orang yang melakukannya dan mengikis atau menghilangkan kemiskinan dari orang yang melaksanakan ibadah tersebut karena Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Allah janjikan surga bagi orang yang melakukan ibadah haji dan ibadah hajinya benar-benar karena Allah, dilaksanakan dengan benar, dipenuhi rukun dan syaratnya, tidak dinodai dengan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat merusak ibadah hajinya. Maka Nabi SAW juga mengatakan, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Orang yang melakukan ibadah haji lantas dia tidak melakukan rafas, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan mesum atau syahwat, baik perbuatannya ataupun ucapan, dia tinggalkan semuanya. Tidak melakukan rafas wala fusuk, dan tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan dosa-dosa di dalam ibadah hajinya. Hajinya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali dari ibadah hajinya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa. Bahkan Nabi SAW juga pernah mengatakan kepada Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu ketika beliau masuk Islam, "Atadri ya Amr, anal Islam yajubbu makana qablah." Tahukah kamu wahai Amr bahwasanya Islamnya seseorang yang sebelumnya kafir kemudian dia bersyahadat masuk Islam, maka keislamannya itu akan menghapuskan dosa-dosanya dia sebelum dia masuk Islam. Wa anna taubata tajubbu ma qablaha, dan bahwasanya taubat yang benar ketika orang melakukan dosa kemudian bertobat, maka taubat tadi menggugurkan semua dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrata tajubbu ma kana qablaha. Begitu juga hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dosa-dosa sebelumnya gugur semua karena hijrah tersebut. Wa annal hajja yajubbu makana qablahu, dan bahwasanya hajinya seseorang, dia melakukan ibadah haji dengan benar karena Allah Subhanahu wa taala, tidak dikotori dengan rafas ataupun kefasikan, maka hajinya itu sebagai penggugur dosa-dosa dia sebelum dia melakukan ibadah haji. Bahkan tadi Nabi mengatakan dia kembali dari hajinya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa membawa dosa. Maka ini adalah ibadah yang sangat agung. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an tadi agar kita menyaksikan dan mendapatkan manfaat-manfaat yang begitu banyak dari ibadah haji. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, beliau menulis sebuah kitab
atau tepatnya kumpulan dari tulisan-tulisan beliau tentang faedah-faedah yang dapat kita petik dari ibadah haji yang agung ini. Dan beliau katakan faedah yang dapat kita petik dari ibadah haji ini sangat banyak sekali. Bahkan akan kesulitan kita jika kita ingin membatasi berapa jumlahnya. Tapi tentu kita tidak mungkin bisa menyebutkan semua manfaatnya, dan insya Allah ya di Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji ini kita akan mencoba mengkaji atau mendulang mutiara-mutiara faedah dari ibadah haji, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, ataupun tazkiyatun nufus dan akhlak. Semua itu dapat kita petik dari ibadah haji yang agung ini. Dan kita semua tahu, setiap muslim hatinya selalu terpaut dengan Ka'bah al-Musyarrafah. Setiap muslim bahkan dari kecil dia sudah terbiasa diajari tentang rukun Islam yang 5, di dalamnya adalah ibadah haji. Dan rukun Islam kedua setelah syahadat yaitu salat. Setiap kita salat, kita menghadap ke Ka'bah, Baitullah. Di sanalah dilakukan ibadah haji yang mulia, ibadah haji yang agung. Maka tentunya setiap muslim hatinya selalu rindu untuk bisa datang ke Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan dan kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, dan memudahkan kita dalam segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Perintah untuk melakukan ibadah haji tadi, ini juga selaras dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau meninggalkan istri dan anak beliau di Makkah saat itu, di sisi Baitullah, ketika beliau usai membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohon kepada Allah, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati sebagian manusia untuk selalu rindu dan condong kepada mereka yang ada di Baitullah, yang ada di Makkah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohonnya sebagian manusia, dan Allah kabulkan. Sebagian manusia selalu rindu untuk ke Baitullah. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Hatinya selalu rindu untuk bisa berkunjung ke Baitullah dan melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, Ibnu Abbas, juga Mujahid, juga Sa'id Ibnu Jubair, mereka mengatakan, seandainya Ibrahim alaihi salam tidak mengatakan sebagian, tetapi beliau mengatakan, faj'al af'idatan nas, ya Allah jadikanlah hati manusia seluruhnya untuk rindu dan condong ke Ka'bah, ke Baitullah, maka niscaya semua manusia akan selalu rindu ke sana. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, faj'al af'idatan minan nas, ya Allah jadikanlah hati dari sebagian manusia, maka Allah mengabulkannya dan memilih di antara manusia tadi adalah orang-orang yang beriman. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh seorang dai dari Saudi yang dia berdakwah di pedalaman Afrika.
Dan beliau rahimahullah telah wafat rahmatan wasi'ah. Beliau menceritakan ketika itu bahwasanya ketika beliau datang berdakwah di sana, beliau melakukan perjalanan jauh melalui jalanan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Beliau melakukan jalan kaki berjam-jam, ya, bahkan sampai berhari-hari. Sampai pada suatu tempat ternyata di sana dia yang sudah beranggapan, wah, saya melakukan perjuangan besar ini. Ternyata di kampung yang dia tuju sudah ada duluan seorang misionaris mendakwahi orang-orang yang ada di Afrika sana, ya. Orang-orang itu dulu nenek moyangnya sudah kenal dakwah, sudah kenal Islam. Mereka bersyahadat sebelumnya, tetapi mereka tidak mempelajari Islam dengan menyeluruh, sehingga mereka, ya, mudah dipalingkan. Sampai akhirnya orang yang mendakwahi mereka tadi bukan yang dai Islam, misionarisnya berdakwah mengajak mereka untuk mengikuti agama mereka. Akhirnya sampai pada suatu hari mereka sudah menganggap, misionarisnya tadi menganggap dakwahnya sudah berhasil. Mereka sudah mengajak penduduk yang ada di sana mengikuti agamanya misionaris tadi. Sampai mereka melakukan perayaan. Sampai ketika di hari itu mereka misionarisnya tadi mengatakan kepada masyarakat di situ, kita sudah berhasil begini dan begitu. Sekarang kalian mau apa? Ya, kalian pingin hadiah apa? Maka ternyata masyarakat yang di situ memiliki keinginan yang sangat mengejutkan, mengagetkan misionaris tadi. Dia mengatakan, ya, kami sudah bahagia, senang sekarang sama mengikuti Anda. Kami punya satu permintaan. Kalau bisa, kami ingin ke Mekah katanya. Ya, jadi ambiar semuanya. Ya. Ternyata mereka dari kecil sudah dengar, sudah tahu bahwasanya seorang atau manusia yang baik itu mereka akan ke Mekah. Sampai bahkan ketika sudah meninggalkan Islam, ya, hal itu terpatri pada ingatan dan benak hati mereka sampai ketika ditanya apa keinginan mereka yang paling mereka inginkan. Mereka katakan, keinginan kami adalah ingin ke Mekah. Padahal dia tadi sudah beranggapan sudah berhasil memurtadkan orang-orang yang ada di sana. Tapi ternyata kerinduan mereka, ya, terhadap Mekah, ya, sangat besar sampai akhirnya terjadilah hal yang seperti itu. Dan ini diantaranya adalah sebab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kabulkan doanya. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, memohon agar Allah karuniakan kepada orang-orang atau anak keturunannya yang ada di kota Mekah rizki berupa buah-buahan, warzuqhum minats tsamarat. Ya. Karena sebelumnya beliau mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian atau di antara keturunanku di lembah yang tidak ada pohon di situ. Kota Mekah tandus. Dulu tandus. Nggak ada apa-apa, nggak ada pepohonan, ya. Kemudian yang ada hanya tadi Ka'bah yang baru dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi yang saat itu tentu seadanya. Tidak ada sumber kehidupan.
Tapi keimanan beliau alaihi salatu wassalam, dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dia memohon. Karena dia titipkan keturunannya tadi kepada Allah. Ditaruh di dekat Masjidil Haram, di dekat Ka'bah Baitullah untuk mendirikan salat, menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan karuniakanlah kepada mereka rizki berupa buah-buahan, di antara buah-buahan, agar mereka bersyukur. Mungkin tidak semua pohon buah ada di sana, tapi kalau kita lihat di kota Mekah, begitu juga di Madinah, hampir semua buah ada di sana. Hampir semua buah-buahan ada di sana dan buah-buahan yang bagus. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah-faedah yang agung, mutiara-mutiara faedah dari ibadah haji yang mulia ini. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan mengkaji faedah-faedah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah di dalam ketaatan, dan semoga Allah karuniakan kita kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji di Baitullah. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.